Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa itu mazhab tafsir. Jadi, mazhab tafsir itu adalah aliran atau corak dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi, setiap mufasir memiliki pendekatan, metode, dan latar belakang keilmuan yang berbeda, sehingga menghasilkan penafsiran yang beragam. Perbedaan ini bukan berarti saling bertentangan, tetapi menunjukkan kekayaan khazanah ilmu tafsir dalam memahami pesan-pesan Al-Quran. Kalian sadar nggak sih kenapa kita kalau sholat subuh itu ada doa kunutnya? Atau kalau baca surah Al-Fatihah, baca bismillahnya itu suaranya dikerasin? Nah, itu karena mayoritas dari kita itu mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Pendirinya adalah Imam Syafi'i. Beliau lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah. Beliau ini dijuluki sebagai pembela sunnah karena saking ahli dan cintanya sama hadis Nabi. Beliau itu keliling dunia buat belajar dari Mekah, kemudian ke Irak, kemudian ke Yaman, sampai akhirnya menetap di Mesir. Nah, kerennya beliau itu punya dua pemikiran. Yang pertama itu ada pemikiran qaul qadim, yang artinya pemikiran lama. Jadi pada saat beliau di Irak, beliau ini menggabungkan antara logika dan hadis. Yang kedua ada qaul jadid. Nah, qaul jadid ini artinya pendapat baru. Nah, begitu beliau pindah ke Mesir, beliau ini merevisi pendapatnya karena melihat budaya dan situasi masyarakat di sana itu berbeda. Metodologi beliau ini namanya tafsir Syafi'iyah. Fokusnya ini ke Al-Quran, Sunnah, dan riwayat para sahabat. Nah, ajaran ini dibawa ke Indonesia oleh para pedagang dan juga oleh para ulama pada abad ke-13. Lalu semakin besar lewat pesantren dan pendidikan budaya, makanya sampai hari ini jadi akar tradisi kita di Indonesia. Sumber istinbat hukum dalam mazhab Syafi'iyah. Sebagaimana kita ketahui, Imam Syafi'i itu merupakan salah satu ulama besar yang memiliki metode tersendiri dalam menggali dan menetapkan hukum Islam. Lalu, apa saja sih sumber hukum dan yang digunakan oleh Imam Syafi'i? Yang pertama dan yang paling utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Menurut Imam Syafi'i, kedua sumber itu menjadi landasan utama dalam menetapkan hukum. Jika suatu persoalan sudah memiliki ketentuan yang jelas dalam Al-Quran atau hadis, maka tidak diperlukan sumber lain. Bahkan ketika para sahabat itu juga memiliki perbedaan pendapat, nah mereka itu tetap tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua itu adalah ijma. Ijma itu merupakan kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum syariat yang didasarkan pada dalil. Imam Syafi'i itu menempatkan ijma setelah Al-Quran dan Sunnah. Namun, beliau itu menegaskan bahwa ijma itu hanya dapat dijadikan hujjah apabila tidak bertentangan dengan kedua sumber utama tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah pendapat para sahabat Nabi. Nah, Imam Syafi'i itu sangat menghormati pandangan para sahabat karena mereka itu adalah generasi yang hidup bersama Rasulullah SAW. Nah, ketika para sahabat sepakat dalam suatu masalah, maka kesepakatan tersebut itu dijadikan pegangan. Jika terdapat beberapa pendapat yang berbeda, nah Imam Syafi'i ini akan memilih pendapat yang paling kuat dan yang paling sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Kemudian yang terakhir itu adalah sumber yang keempat, yaitu adalah kias. Kias itu merupakan metode yang menetapkan hukum suatu persoalan baru dengan cara membandingkan kepada persoalan lain yang sudah memiliki ketentuan hukum karena adanya kesamaan alasan ataupun illat. Bagi Imam Syafi'i, kias itu merupakan salah satu bentuk ijtihad yang penting untuk menjawab persoalan-persoalan yang tidak ditemukan ketentuannya secara langsung dalam tasawuf. Selain itu, ada pula istidlal. Jadi istidlal itu yang mencakup pertimbangan terhadap adat kebiasaan atau urf setelah istishraq. Namun sumber ini tuh bukan merupakan dalil pokok gitu. Jadi mereka itu melainkan digunakan sebagai pendukung dalam proses penetapan hukum.
Nah, jadi dari penjelasan yang saya sampaikan tadi di subbab saya sendiri itu dapat kita pahami bahwa Imam Syafi'i itu memiliki metode yang sistematis dalam menggali hukum Islam. Nah, urutannya itu dimulai dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian ijma, kemudian pendapat para sahabat, kemudian qiyas, dan yang terakhir adalah istidlal. Nah, dengan metode inilah mazhab Syafi'iyah itu berkembang dan menjadi salah satu mazhab yang banyak diikuti oleh umat Islam hingga saat ini, termasuk di Indonesia. Nah, sekian penjelasan saya. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan setelahnya kepada teman saya. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin tafsir yang berkembang di kalangan ulama mazhab Syafi'i, ternyata jumlahnya banyak banget, dan beberapa di antaranya masih sering dijadikan rujukan hingga sampai sekarang. Yang pertama, itu ada Al-Qaus Al-Wajiz fi Ahkam Al-Kitab Al-Aziz karya Syibahuddin Al-Halabi. Nah, yang mana kitab ini tuh fokus membahas tentang hukum-hukum yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Kemudian ada Ahkam Al-Quran karya Al-Qiyah Al-Harosi yang hidup pada abad ke-6 Hijriah, yang mana kitab ini juga banyak mengupas ayat-ayat yang dimana pendekatannya mengenai mazhab Syafi'i. Selanjutnya ada kitab Ahkam Al-Kitab Al-Mubin karya Abdullah Mahmud Asy-Syanfaqi dari abad ke-9 Hijriah yang menjadi salah satu referensi penting dalam tafsir fikih. Lalu ada Al-Iqlil fi Istinbat At-Tanzil karya Imam Jalaluddin As-Sayuti, di mana kitab ini menarik karena membahas gimana cara menggali hukum dan pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Selain itu juga ada kitab Ahkam Al-Quran karya Ibrahim bin Khalid atau yang lebih dikenal dengan Abu Sa'ar Al-Qalbi, di mana beliau adalah salah satu ulama besar yang juga banyak membahas tentang ayat-ayat hukum. Kemudian ada At-Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Meskipun karya ini dikenal luas oleh berbagai kalangan, kitab ini juga banyak digunakan oleh ulama mazhab Syafi'i karena kekuatan riwayat dan penjelasan hadisnya. Tentu, kita tidak boleh melewatkan tafsir Jalalain, karya dua ulama besar yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Sayuti. Nah, tafsir ini sangat populer di pesantren karena bahasanya singkat namun mudah untuk dipahami. Dan yang terakhir ada kitab Mufati Al-Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi. Nah, di mana tafsir ini sering disebut sebagai salah satu tafsir paling luas pembahasannya, karena tidak hanya membahas tentang ayatnya saja, tetapi juga filsafatnya, logikanya, teologinya, dan disiplin ilmu lainnya. Nah, jadi teman-teman, dari semua kitab tafsir Syafi'iyah yang sudah saya sebutkan tadi, kita bisa melihat sendiri bahwa kontribusi ulama mazhab Syafi'i dalam dunia tafsir sangatlah besar. Masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri dan keunggulan tersendiri, mulai dari fokus pada hukumnya, hadisnya, bahasanya, hingga pembahasan beliau yang sangat mendalam. Jadi kesimpulannya, tafsir Syafi'i adalah jembatan yang menyatukan antara ayat Al-Quran dan ilmu hukum Islam atau fikih menurut mazhab Imam Syafi'i. A few moments later. Sekian itu saja pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Sebelum itu, perkenalkan kami dari mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran IKI Jakarta. Bagi teman-teman yang penasaran tentang ilmu Al-Quran, tentang tafsir-tafsir, itu kan banyak ya. Bagi teman-teman yang penasaran, boleh masuk ke IKI. Yuk masuk ke IKI. Ayo join.